Selamat datang di Arsipedia ID. Tidak semua ikan bisa disatukan dengan ikan cana. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 7 jenis ikan hias yang bisa disatukan dengan ikan cana. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan Oscar. Salah satu ikan besar ini dipercaya menjadi teman yang pas bagi ikan cana. Ikan Oscar di habitat liar mampu tumbuh dan besar pada ukuran 30-35 cm. Namun di akuarium biasanya hanya mencapai 20-30 cm saja. Ikan Oscar termasuk ke dalam keluarga cichlids yang memiliki nama ilmiah Ostronatus ocelatus. Nama ocelatus diambil dari bahasa Latin yang artinya mata kecil. Ocelatus merujuk pada spot hitam yang terlihat seperti mata di bagian pangkal ekor atau bagian belakang tubuhnya yang menjadi ciri khasnya. Namun, tidak semua jenis ikan Oscar memiliki spot ini. Mereka mendiami sungai dengan aliran air yang bersifat masam, namun tak jarang tahan terhadap segala jenis kondisi air. Ikan Oscar merupakan spesies yang berasal dari Amerika Selatan. Saat ini, sebagian jenis ikan Oscar yang dijual di pasaran adalah hasil budidaya lantaran sulitnya menemukan ikan ini di habitat aslinya. Ikan Oscar seringkali berwarna hitam, kelabu, kecoklatan, sampai dengan hijau zaitun. Namun, ada juga yang berwarna krem ataupun kekuningan. Rentang hidup ikan Oscar adalah 14 tahun, sehingga cocok bagi penghobi yang ingin memelihara ikan jangka panjang. Ikan Oscar merupakan ikan yang cukup agresif sehingga tidak cocok tinggal bersama ikan-ikan kecil jenis lainnya. Meski begitu, saat menyatukan ikan Oscar dengan ikan cana, perhatikan juga banyaknya ikan yang dipelihara agar tidak saling memangsa antara satu dengan yang lainnya. Pemilihan tempat akuarium juga sangat penting dalam pemeliharaan ikan Oscar. Usahakan untuk tidak menempatkan akuarium di bawah terik matahari langsung karena dapat meningkatkan suhu air akuarium. Karena bertipe predator, mereka suka memangsa ikan-ikan dengan ukuran lebih kecil, kepiting, udang, dan juga jangkrik. Ikan Oscar dapat tumbuh dengan berat lebih dari 1,5 kg di habitat aslinya. Mereka terbiasa hidup dengan suhu 20-28 derajat Celcius dengan pH 6-7,5. Substrat halus adalah ornamen yang cocok saat memelihara ikan cana dan Oscar bersamaan. Walau berbeda tipe perenang, namun keduanya adalah tipe yang pas untuk digabungkan. Kedua, ikan pari air tawar. Ikan pari air tawar atau freshwater stingray adalah teman satu tangki yang pas untuk ikan cana. Mereka biasa dijual dengan kisaran 1 juta sampai puluhan juta tergantung pada jenis dan corak warnanya. Jika dilihat sekilas, ikan pari air tawar berwarna kecoklatan, hitam, atau keabu-abuan dengan pola bintik-bintik bulat hingga lonjong menutupi bagian atas tubuhnya. Di alam liar, ikan pari air tawar berasal dari perairan sungai tropis dan subtropis di bagian Amerika Selatan, mulai dari Karibia sampai Argentina. Di Amerika Selatan, stingray satu ini memiliki keunikannya sendiri dibandingkan dengan jenis lainnya. Ikan pari jenis ini adalah ikan perenang bawah sehingga tak akan mengganggu kawanan lainnya termasuk ikan cana. Tumbuh kembang pari air tawar dapat mencapai maksimal hingga panjang 2 meter dan diameter tubuh sebesar 31 cm. Dari segi fisik, ikan pipih ini memiliki mata di bagian atas tubuh mereka dengan mulut dan celah insang di bagian bawahnya. Tepat di belakang matanya terdapat spiracle, yaitu bukaan yang memungkinkan untuk bernafas. Ekor mereka biasanya lebih panjang dari lebar cakram dan biasanya memiliki 1 atau lebih duri panjang seperti gergaji di belakang sirip perut. Fungsi dari duri itu adalah sebagai bentuk pertahanan diri. Sengatnya berujung dengan duri yang bisa merobek daging saat ditarik.
Di sisi lain, sebagian besar spesies ikan pari air tawar Amerika Selatan memiliki pola punggung berwarna-warni yang menampilkan bintik-bintik dengan ukuran yang berbeda dan warna latar belakang abu-abu, coklat, dan juga hitam. Umur ikan pari air tawar di alam liar hingga saat ini tidak diketahui. Namun, dalam perawatan manusia, mereka mampu hidup antara 5 sampai 10 tahun. Stingray air tawar ini merupakan ikan yang sangat rakus dalam hal makanan. Makanan ikan pari air tawar adalah udang segar, ikan kecil hidup, maupun ikan segar. Jika dipelihara di rumah, ikan pari lebih baik diberikan pakan yang tenggelam agar memudahkan mereka. Ikan pari air tawar cocok untuk memperkaya tangki bawah akuarium dan menjadi teman cana, terlebih tak banyak orang yang memeliharanya. Ketiga, ikan palmas. Ikan palmas termasuk ke dalam famili Polypteridae dan memiliki nama latin Polypterus senegalus. Nama Polypterus sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti banyak sayap ataupun sirip. Polypterus adalah genus ikan air tawar dalam keluarga bisir atau famili Polypteridae dari ordo Polypteriformes. Ikan dalam genus ini hidup di berbagai daerah di Afrika. Dari segi fisik, sekilas mereka tak akan jauh berbeda dengan ikan cana. Ikan palmas adalah ikan memanjang dengan tubuh ditutupi sisik ganoid yang tebal layaknya seperti tulang. Struktur tulang mereka lebih mirip dengan tetrapoda daripada ikan teleos. Keunikan lain dari ikan palmas adalah memiliki sirip punggung yang menyerupai naga. Maka dari itu, ikan ini juga disebut ikan naga. Selain itu, ikan ini juga tahan banting di segala kondisi. Ikan yang termasuk ke dalam salah satu ikan primitif ini berasal dari Afrika, tepatnya di Sungai Nil. Bentuknya yang seperti naga dengan sirip di punggung sangatlah unik dan menjadi favorit pecinta ikan pemangsa. Beberapa jenis ikan palmas yang sering dijual di Indonesia adalah Palmas edliseri, Ansorgi, Senegalus, Orna, dan Teugelsi. Akuarium yang besar adalah tempat yang ideal saat menyatukan ikan cana dengan ikan palmas. Tempat yang luas akan memudahkannya untuk bergerak. Ikan ini harus dipelihara pada kisaran suhu tropis yang lebih tinggi, sekitar 25 sampai 28 derajat Celcius dengan arus air sedang dengan pH netral atau sedikit asam. Sebagai ikan predator, ikan ini biasanya diberi makan cacing sutra, cacing darah, atau pakan berupa ikan-ikan kecil yang hidup ataupun yang beku. Ikan palmas menjadi ikan yang sangat kuat yang jarang menderita penyakit. Sisi genuit mereka yang keras memberi mereka perlindungan dari infeksi bakteri atau jamur, juga dapat membuat mereka lebih tahan terhadap parasit tertentu. Jantan dewasa dapat dikenali dari sirip duburnya yang lebih besar dan juga tebal, sedangkan betina lebih kecil dari ukuran pejantan. Walau bertipe predator, cana dan palmas dapat disatukan dengan setup akuarium yang tepat dan juga ukuran akuarium yang besar. Keempat, ikan arapaima. Ikan arapaima merupakan salah satu jenis ikan predator air tawar yang memiliki bentuk unik. Sekilas, ikan ini mirip arwana, namun bertubuh lebih besar. Jadi, tak heran siapa saja akan tertarik dengan jenis ikan satu ini. Mereka adalah ikan besar yang banyak dipelihara penghobi dengan akuarium maupun kolam yang besar dan luas. Arapaima gigas termasuk ke dalam keluarga ikan lidah bertulang atau Osteoglossidae. Sebenarnya, ikan arapaima adalah ikan yang berasal dari aliran sungai Amazon di Amerika Selatan. Makanannya berupa ikan kecil, krustasea, katak, bahkan burung di sekitar permukaan air. Di alam liar, ikan arapaima sering bentrok dengan ikan piranha yang mendiami sungai Amazon. Dengan ketangguhan sisik yang dimiliki, arapaima merupakan pesaing kuat piranha di alam liar. Di Brazil, ikan arapaima dikenal dengan nama pirarucu. Nama pirarucu berasal dari pancaran kemerahan di sisik-sisik ke arah ekor ikan ini. Sementara di Peru, ikan ini dikenal dengan nama paiche.
Beberapa suku asli di sepanjang sungai Amazon mengkonsumsi daging ikan arapaima. Jadi tak heran jika ikan arapaima menjadi buruan di negara asalnya. Bahkan suhu asli di sepanjang sungai Amazon mengumpulkan sisik ikan arapaima untuk dijadikan perhiasan. Ikan arapaima merupakan salah satu ikan air tawar terbesar di dunia. Ikan arapaima bisa tumbuh sampai hampir 3 meter dan beratnya mencapai 200 kg. Uniknya, struktur insang ikan arapaima hanya berfungsi saat masih remaja. Ikan arapaima memiliki paru-paru primitif yang membuatnya bisa tetap bernafas. Mirip dengan cana, ikan ini bahkan bisa bertahan tanpa air selama 10-20 menit. Di samping itu, ikan arapaima suka berada di dekat permukaan air untuk mencari oksigen. Beberapa tahun yang lalu, nama ikan ini booming di masyarakat Indonesia. Mereka memiliki potensi yang mampu membunuh ikan-ikan kecil di aliran sungai. Ikan arapaima merupakan spesies invasif yang ganas dan berbahaya bagi ekosistem Indonesia. Meski begitu, jika dirawat dengan baik, mereka menjadi teman satu tangki yang menyenangkan bagi ikan cana. Kelima, ikan arwana. Arwana merupakan ikan bertulang air tawar dari keluarga Osteoglossidae yang sudah ada sejak zaman Cretaceous atau zaman kapur. Arwana adalah salah satu keluarga ikan tertua yang ada di dunia. Arwana memiliki bentuk fisik, warna, dan keunikan yang berbeda dengan ikan cana. Mereka cenderung berenang tengah dan atas dan perlu akuarium besar untuk menampung keduanya. Dalam bahasa Mandarin, arwana dikenal dengan nama swilong atau disebut sebagai ikan naga. Ikan arwana memberi nuansa keren jika dilihat dari luar tangki. Arwana dikenali dari bentuk mulutnya mengarah ke atas dan sepasang sungut pada bibir bawah. Sisik pada bagian badan arwana terkenal besar dan keras, sedangkan kepala arwana tidak bersisik sama sekali. Mereka memiliki sirip dada yang panjang dan meruncing, bersisik besar, dan mempunyai 2 sungut lunak, serta sirip punggung hampir sejajar dengan pangkal ekor. Selain mulut, ciri utama ikan arwana yang familiar di masyarakat yaitu memiliki bentuk kepala yang besar dan padat, bentuk tubuhnya pipih dengan punggung datar memanjang. Umumnya, arwana memiliki beberapa warna dasar sisik, yaitu ungu, biru, emas, dan juga perak. Karena warna inilah, mereka dijuluki sebagai raja ikan hias. Sama halnya dengan ikan cana, arwana mampu bertahan dan bisa hidup di wilayah yang oksigennya sedikit. Hal ini tak lepas dari habitat alami arwana yang biasa banyak ditemukan di sungai, danau, dan cekungan sungai. Dari dulu sampai sekarang, pamor ikan satu ini relatif stabil. Arwana sering digunakan untuk membuat rumah menjadi terlihat lebih menarik lagi. Bahkan saking bekennya, arwana menjadi nama panggung salah satu pelawak kawakan Indonesia. Ikan arwana yang sehat memiliki mata yang jernih, makan dengan lahap, berenang di bagian atas akuarium, warnanya cerah dan juga berkilau. Mereka biasanya lebih suka memangsa hewan-hewan yang termasuk jenis krustasea, serangga, ikan kecil, dan apa saja yang pas di mulut besar arwana. Rentang hidup ikan arwana berkisar pada usia 10-15 tahun. Keenam, retail catfish. Retail catfish memiliki nama ilmiah Practocephalus hemioliopterus yang merupakan ikan air tawar dan termasuk ke dalam jenis ikan lele yang berasal dari Amerika Selatan. Dilihat sekilas secara fisik, perawakan ikan yang satu ini tak jauh berbeda dari ikan lele pada umumnya. Mereka tergolong perenang bawah hingga menengah sehingga cocok sebagai teman satu tangki ikan cana. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di dasar perairan. Selain itu, beberapa retail catfish juga tergolong nokturnal atau lebih aktif di malam hari. Ciri utama retail catfish adalah warna putih pada bagian perut, hitam pada bagian atas, serta warna merah pada bagian ekor, yang dimana semakin besar ikan ini, warnanya akan semakin menyala. Habitat asli retail catfish adalah perairan di Amerika Selatan.
Umumnya, mereka hidup dalam cekungan-cekungan sepanjang Sungai Amazon, Orinoco, dan juga Essequibo. Di wilayah Asia, red-tailed catfish banyak ditemukan hidup di danau atau sungai di negara Thailand. Red-tailed catfish asal Thailand ini memiliki nama ilmiah Hemibagus wikioides. Namun bedanya, red-tailed catfish yang berasal dari Thailand memiliki warna abu-abu terang yang lebih mencolok ketimbang red-tailed catfish asal Amerika pada bagian punggung. Mereka mampu tumbuh dengan panjang maksimal lebih dari 1 meter, bobot 80 kg, dan mampu hidup dengan rentang usia sampai 20 tahun. Urusan makanan, ikan satu ini tergolong ikan yang tak banyak menuntut. Cacing beku, ikan-ikan kecil, udang, dan potongan daging-dagingan merupakan asupan utama dari red-tailed catfish di dalam akuarium. Sedangkan pada habitat aslinya, mereka cenderung memakan kepiting, udang, krustasea kecil, bahkan buah-buahan yang terjatuh ke dalam air. Ikan tropis satu ini hidup di temperatur 20 sampai 26 derajat Celcius dengan pH berkisar 6 sampai 7,5. Red-tailed catfish sangat sensitif dengan perubahan suhu dan berakibat stres terhadap kondisi ikan. Untuk mengatasi hal tersebut, penghobi disarankan untuk menambah heater atau pemanas air. Ketujuh, ikan red devil. Red devil cichlid adalah ikan air tawar yang menarik dengan penampilan yang unik. Umumnya, mereka disatukan dengan ikan cana dengan ukuran akuarium yang besar untuk mencegah tingkat agresif dari masing-masing ikan. Red devil cichlid memiliki nama ilmiah Ampylopus labiatus, yang merupakan keluarga dari Cichlidae, genus Ampylopus, ordo Perciformes, dan spesies Labiatus. Menurut sejarahnya, Ampylopus labiatus pertama kali dipublikasikan pada tahun 1964 sebagai Cyclauma labiatum oleh seorang pria bernama Gunther. Mereka berasal dari Danau Managua dan Danau Nicaragua di Amerika Tengah. Di habitat aslinya, mereka akan mendiami perairan terbuka dan bersembunyi di antara bebatuan dan batang kayu. Habitat ini membantu red devil untuk menghindari predator seperti bull shark. Mereka memiliki kecenderungan yang sangat agresif dan akan mengejar ikan yang berekor panjang, melepas ekor mangsanya, atau bahkan membunuhnya. Jika dilihat dari segi fisiknya, ikan ini memiliki berbagai varian warna, mulai dari abu-abu, hijau, putih, merah muda, dan juga merah menyala. Ada juga red devil cichlid yang memiliki motif bintik-bintik hitam atau pita di ekor atau siripnya. Red devil cichlids adalah penghuni bawah yang akan memakan penghuni bawah lainnya seperti siput, ikan kecil, larva serangga, dan juga cacing. Mereka terbiasa hidup dengan suhu di angka 24 sampai 26 derajat Celcius dan juga tingkat pH 6,5 sampai 7,5. Red devil rentan terhadap penyakit itch atau bintik putih. Itch adalah parasit yang sangat menular dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini dapat diobati dengan menaikkan suhu tangki sekitar 30 derajat Celcius selama 3 hari. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 7 jenis ikan hias yang cocok untuk disatukan dengan ikan cana. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye.